Ini yang mana gitu. Ya, Dia harus pilih yang besar. Nanti ambil lagi yang lebih besar lagi. Baru nanti lama-lama mengecil-mengecil gitu. Oke. Jadi jangan diamprokin semuanya, yang ada di nyoba nggak masuk buka. Iya, itu nyoba nggak artinya masuk, buka. trial and Iya, error dong. betul. Belum tentu dia ngerti, ya kan? Oke, baiklah. Ini tuh udah jam 8.05 ya, Bu. Oh, gitu. Kita mau pertanyaan satu lagi, Ya. atau pertanyaan dari audiens? Kalau pertanyaan dari Bu Manda apa? Pertanyaan dari aku gini. Sekarang itu tadi Bu Sabrina udah mention tuh di awal. Sembari ngopi. Oh iya. Lupa deh Sampai ngopinya. lupa. Ini ya Bapak Ibu ngopi dari rumah. Mari Yuk. kita minum-minum dulu. Nah, satu pertanyaan lagi dari saya. Setelah itu Bapak Ibu boleh silakan tulis di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Ya, atau kalau nanti ada kesempatan, ada waktu juga, saya bisa undang Bapak Ibu untuk open mic, open cam, kita ngobrol sama Bu Sabrina. Mumpung ada ahlinya di sini, ini nggak tiap hari nih kita ketemu sama. Oh iya, praktisinya katanya. Praktisi lebih ahli dari ahli. Gitu ya. Pengalaman hidup soalnya. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan saya. Tadi di awal Ibu Sabrina udah ngomong, ini tuh mahal, banyak mainan yang mahal. Iya. Gitu ya. Sementara sekarang saya tahu pentingnya mainan bagi anak saya yang berkebutuhan khusus. Gimana nih Bu? Apakah bisa saya menggunakan yang ada di rumah untuk dia pakai mainan, ataukah saya harus membeli mainan? Jawaban itu sebetulnya gampang sekali ya. Sebetulnya bisa sekali memakai apa saja, yang murah kek, yang mahal kek, yang branded kek, apapun. Ada LV, mainan anak yang mereknya. Ya ada tuh yang branded kan, mainan Little Tikes, merek kayak gitu tuh. Aduh, apalagi sih. Ya itu mahal-mahal banget sih emang sekarang. Tapi nggak usah yang kayak gitu, yang versi made in Cina-nya aja gitu loh. Nggak masalah itu. Jadi kalau untuk mesti beli yang kayaknya harus yang mahal, itu enggak sama sekali. Jadi yang kuncinya itu adalah kreativitas orang tua lah. Intinya betul. Seperti itu gitu loh. Jadi orang tua tuh harus kreatif untuk mencari mainan, lalu bisa melihat gunanya mainan itu apa. Oh ya. Fungsinya apa gitu betul, loh. Terkadang suka nggak ngerti. Taunya cuma gini doang, kayak si donut tower itu cuman masukin doang. No. Fungsinya itu tahu nggak banyak banget. Kenalin warna udah pasti. Warna, iya betul. Besar kecil udah urutan pasti. Tadi ya. Urutan tadi, ya dia bisa melihat secara visual diolah bahwa ada urutan besar sampai ke kecil. Atensi, dia masukin. Motorik, joint attention, antara tangan coordination antara tangan dengan mata. Dengan mata dengan si tongkatnya itu. Masukin lagi ke situ. Ada lagi kalau tongkatnya itu bisa digoyang-goyang. Ya, yang ada goyang-goyang miring-miring gitu. Agak eglok-eglok itu lebih harus dipegangin dulu. Iya. Itu kan luar biasa itu. Betul. Jadi orang tua harus lihat fungsinya itu apa. Yang kan gitu Bu Hana. Aku sekarang ini punya jam tangan nih. Ini dari sini aja sebetulnya pengetahuannya banyak banget nih. Bu Manda, ini warnanya apa? Gold. Warnanya gold. Coba pegang. Berat atau ringan? Berat banget. Ya Tuhan. Jatuh deh. Ini berat. Sekarang kalau dilihat dari sini, ini halus atau kasar? Halus. Tapi ada gredek-gredek. Ada gredek-gredeknya. Bahasa apa itu? Oke. Ini jam tangan ini letaknya di mana? Kalau kita mau pakai di mana? Di kiri kalau saya. Iya di tangan. Di tangan, bukan di kepala kan? Bukan di mata kiri, bukan. Oke. Kalau jam yang ada di dinding, apa bedanya jam di dinding sama jam yang ada di tangan saya? Jam di dinding besar, ini kecil. Terus fungsinya apa kalau di dinding? Kalau di dinding fungsinya untuk melihat jam. Untuk ruangan jauh. Kalau ini kita dimanapun kita bisa lihat. Betul. Iya. Coba bayangkan, hanya dari jam ini saja pengetahuannya banyak banget. Iya kan ya. Dengan pengetahuan yang banyak ini, anak bisa berkomunikasi. Ya. Dengan bisa berkomunikasi artinya bisa gaul dong. Iya. Nah kalau berat aja kagak tahu, ringan aja kagak tahu, halus kasar aja nggak tahu, semua itu tidak diketahui, bagaimana dia punya modal untuk berkomunikasi, bagaimana dia punya modal untuk berinteraksi dan bermain dengan teman-temannya.
itu semua didapatkan melalui permainan tadi. Itu, iya. Permainan itu ambil aja yang mana berat. Ada di kulkas nih ya. Di kulkas apa yang berat? Cari, ada melon, tadi Bu Mana kasih semangka. Iya. Suruh aja, dia bawa pegang tuh semangka. Berat enggak? Berat. Kan gitu. Terus, udah tuh main-main sebetulnya semangka juga bisa kita potong-potong, kita jadikan urutan gede kecil. Bisa juga kalau kreatif tuh kan. Itu semangka tadi kemarin saya beli 3 kilo 60.000. Jadi kalau setengahnya 30.000 aja ya. Bisa dimakan lagi. Bisa dimakan. Terus pada saat dimakan sehat rasanya lagi. Seperti apa? Iya. Ada chewy-nya, ada airnya, ada warna merahnya di situ. Mungkin let them pegang juga ya. Nah, iya. Itu bisa main-mainin chop seperti itu. Iya. Terus ada bonding deh dengan mamanya, bisa main-main bareng. Maksud aku itu semua tergantung dari kreativitas orang tua itu sendiri sih. Iya, betul. Jadi nggak usah ribet, harus cari mainan yang udah kayak gimana. Yang ada gitu. boxnya seperti ini mungkin nggak perlu juga ya. Apa yang ada di rumah bisa. Kalau sanggup nggak apa-apa. Iya, kalau sanggup bagus. Tapi kalau enggak, bukan juga mengecilkan hati kita gini loh. Dia mah bisa beli semuanya, aku kan enggak. So itu excuse untuk dengan tenang menyatakan aku nggak bisa soalnya. Nggak mampu, nggak bisa juga gitu. Nggak bisa juga. No. Untuk anak nggak boleh kayak gitu ya. Janganlah, apa aja bisa dipakai kok. Ya. Asal orang tuanya kreatif. Gitu. Ya, orang tua kreatif dan tahu apa yang harus diukur, perlu nggak Bu? Kayak misalnya tadi urutan, warna, gitu kan orang tua juga targetnya maunya apa? Targetnya gitu maunya loh. apa? Iya betul. Mau ngenalin apa sih, pengetahuan umum kah, atau sensor motoriknya kah, atau imitasinya kah? Jangan ujuk-ujuk kita bilang anak kita mesti gaul dong. Dicemplungin aja tiba-tiba ke sekolah supaya gaul. Lah, kalau kagak ada modal gimana? Iya, kalau nggak tahu gimana cara bergaul, gimana berkomunikasi. Bu Manda aku masukin deh ke TK di Jepang misalkan. Nggak bisa bahasa Jepang? Nggak bisa, gimana? Bisa nggak gaul sama Jepang? Cuma nggak jelas. Nggak bisa. Harus ada modalnya, jadi nggak bisa tiba-tiba gitu seabrek-abrek pluk dimasukin ke situ terus berpikiran supaya bersosialisasi. Anak dimasukin ke TK ini aja, tapi tidak dibekali apa-apa. Enggak. Ya. Bekali dulu dengan coba mainan-mainan dulu deh. Dengan skill itu ya. Supaya bisa main dengan teman-temannya. Kalau enggak nanti di TK itu, walaupun sudah dimasukin, dia mojok sendiri, main sendiri. Ujung-ujungnya sama aja. Nanti absen doang dia. What's the point nanti ya? Betul. Oke. Baik Ibu Sabrina, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini ada 220 peserta. Halo teman-teman semuanya. Amin. Maaf saya agak ngeliat ke bawah ya soalnya kameranya tapi di sini. Jadi saya halo ke sini dulu, abis itu saya lihat ke bawah. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Ini di kolom chat sepertinya masih sepi nih. Oh, ya sudah. Masih sepi ya. Jadi boleh kalau di sini bisa raise hand kan ya. Silakan Bapak Ibu yang mau raise hand, nanti saya buka mic-nya silakan dibuka dan ya monggo bisa bertanya. langsung bertanya secara langsung. Semoga bisa menjawab. Iya. Kalau nggak bisa nanti jadi PR buat aku. Iya. Ntar dijawab di IG dulu ya. Kita pakai dulu kacamata kita. Kita melihat. Kita persiapan untuk membaca tulisan-tulisan. Belum ada ya. Oke. Kita bahas yang lain aja ya soal mainan juga. Boleh, silakan Bu. Apa ya? Oke. Sekarang intinya gini loh. Kenapa sih aku melihat mainan ini penting banget gitu ya? Penting banget ini mainan. Banyak sekali orang tua yang datang ya di klinikku itu. Alasannya itu adalah apakah mungkin anak saya seperti ini dikarenakan kebanyakan nonton gadget? Ya. Selalu pertanyaannya gitu. Ini mungkin gak sih karena gadget gitu? Lah kalau semua karena gadget sih berarti anak-anak mah rata-rata semuanya berkebutuhan khusus ya. Maksud aku tuh gini loh, gini. Jangan sampai cepet banget bilang itu karena gadget gitu. Lah semua anak siapa sih yang nggak bergadget? Hari gini online juga online. gitu siapa? Apakah semuanya jadi berkebutuhan khusus? Iya. Semua orang juga belajarnya beberapa waktu yang lalu online. Iya. Terus
kenapa gitu loh, jangan nyalain si gadget. Mungkin saja gitu ya, gadget ini adalah the only one yang dia suka. Gitu, so dia lari ke gadget mulu. Sedangkan kalau anak lain belum tentu ada gadgetnya, ada juga mainannya, gitu loh. Nah jadi kalau misalnya kalau kita bilang dia nggak mau mainan, udah dikasih mainan belum Bu, Bapak? Ini kok anak saya ke gadget mulu nih. Jadi serba salah. Udah ada mainan belum? Banyak. Oh ya? Terakhir kapan beli? Sebelum pandemi. Wah, waduh, itu 2 tahun yang lalu. Terus ada banyak. Kita juga kalau dikasih mainan juga yang 2 tahun yang lalu juga kita bosen ya. Iya. Kan gitu, terkadang orang tuh suka nggak nyadar kalau membelikan mainan itu ternyata itu sudah long time ago in Bethlehem. Suka nggak nyadar, so udah pastilah anaknya lari cari yang lain gitu loh. Nah dicoba gitu. Yang mainan yang lama, ini tipsnya. Mainan yang lama itu yang udah maha hadir di situ, bosen banget, masukin aja ke dalam box tersendiri, ditutup rapat, tidak dikeluarkan selama beberapa bulan. Nanti keluarin lagi, kasihlah yang mainan-mainan baru gitu loh, dirotasi gitu loh. Iya betul puter, juga. Gitu. Daripada semua mainan ada satu kamar buat dia mainan semua isinya. Iya. Jadi kayak nggak guna juga karena terlalu berserakan, kayak berlimpah ruah. Akhirnya nggak ngerti juga anaknya mesti mainin apa. Semua ada. Disimpan rapi, diajarin secara bergantian mainan ini dengan baik dan benar. Apalagi untuk anak berkebutuhan khusus ini gitu loh. Ekstra nih, mainan banyak begitu membuat dia distraksi. Oh iya betul. Keluarin satu-satu. Iya betul. Malah lari sana lari sini dia. Malah nggak kelar. Betul, belum selesai ini dia udah ngeliat lagi. Ada yang itu. Ada yang itu. Itu kayaknya saya itu juga. Iya, jadi itu tipsnya. Kalau maksud saya itu kalau kita mau mengenalkan mainan juga ke anak-anak, terlalu semangat itu juga nggak baik. Artinya semua dibeliin, semua ditaruh di situ. Kita harus wise lah. Udah tahu atensinya kurang, semua ada di situ diambrukin. Ya anaknya bingung lah. Ntar alasannya lagi, udah dibeliin, nggak mau diliatin, mainnya cuman begitu doang. Lari ke gadget lagi. Tiba-tiba nanti periksa ke dokter katanya kebanyakan nonton gadget di-cut. Gadgetnya disalahin, kasihan juga si gadget. Ya itu. Gadget di-cut, abis di-cut anaknya shock. Apa nih yang terjadi? Ada alternatif lain nggak Bu, Pak, untuk gantinya gadget? Nggak ada, saya nggak ada apa-apa semua. Mainan yang dia nggak mau, aduh itu anak hidupnya juga miserable banget gitu. Ada transisi lah gitu. Jadi perlahan ya. Ya makanya penting banget ini mainan ini diajarin sama orang tua ke anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Apalagi berkebutuhan khusus. Apalagi karena mainan ini bukan mainan buat mereka. Iya. Bentuknya aja mainan. Tapi buat anak-anak kita ini bukan mainan. Ini pelajaran, Bu. Sarana belajar. Iya. Ini kayak pelajaran biologinya, pelajaran matematikanya, pelajaran bahasa Indonesianya, pelajaran ini. Semuanya di situ tuh di mainan itu. Jadi mainan itu nggak fun buat anak-anak kita. Jadi itu mesti diajarkan. Sedangkan kalau untuk anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, mainan itu fun banget. Iya, mainan itu fun banget. Tapi untuk ABK enggak. Itu pelajaran. Itu pelajaran. Melelahkan. Ngomong-ngomong Bu, dari tadi kan kita ngomongin mainan yang ada, yang kita bisa pegang, kita bisa mainin. Kalau outdoor, mungkin belum sempat dibahas tadi ya. Kalau outdoor, misalnya kita pergi ke taman bermain, Air Petra kan sekarang udah banyak tuh. Di sana ada prosotan, ada jungkat-jungkit, ada ayunan. Nah, kalau mainan itu, apakah itu merupakan hal yang sama seperti yang mainan yang kita maksud tadi? Apakah perannya sama untuk anak berkebutuhan khusus seperti tadi yang mainan yang kita omongin ya, yang tadi yang dari urutan lah warna dan segala macamnya itu. Itu bisa, itu bagus banget. Maksud saya itu juga nggak salah. Di situ kan pasti ada motoriknya, ada giliran-giliran temannya masuk terowongan dia harus nunggu. Dia harus manjat-manjat. Banyak banget itu fungsinya. Cuman kalau itu kan udah very obvious lah.
mereka bisa mendapatkan sesuatu dari situ ya. Tapi kalau kita ke sana terus kan makan waktu. Iya. Itu kadang hujan. Persiapan kesananya. Tapi kalau udah ada di rumah kan anytime. Yes, that's right. Baik, kalau gitu kita sampai kepada kesimpulan mungkin sekali lagi Bapak Ibu bahwa mainan bagi anak berkebutuhan khusus itu sangat-sangat penting. Satu, itu merupakan sarana mereka belajar. Yang kedua, itu merupakan kunci dari pintu yang membuka dunia mereka. Yang masuk di mana itu juga membiarkan mereka. Jadi pintu itu membiarkan mereka memasuki dunia kita sehingga kita bisa ada di dunia yang sama gitu ya Bu ya. Jadi sama cara mainnya. Betul. Main mobil-mobilan ya begini. Bukan dikutak-katik, bukan dipretelin. Sama kita dunianya. Betul. Jadi sama. Terus anak-anak berkebutuhan khusus itu banyak mendapatkan skill dari permainan-permainan ini yang mereka perlukan dalam bersosialisasi. Banyak banget. Bekal mereka untuk masuk ke dunia kita, sekali lagi bekal mereka untuk mengejar ketinggalan mereka. And to survive. That's right. Penting banget kan tuh. Iya, penting banget itu Bapak Ibu. Jadi dan mainan itu juga bukan cuman mainan yang ada di toko yang mahal. Bapak Ibu bisa berkreatif. Sekarang YouTube juga udah bebas banget. Jadi Bapak Ibu bisa browsing mainan apa asal yang cocok. Asal niat banyak banget. Kardus-kardus bekas juga bisa dipakai. Betul. Terus bahan-bahan yang bola-bola yang tadi ada di videonya Bu Sabrina juga tuh yang kayak jelly-jelly bulat-bulat itu. Itu murah banget. Itu juga murah banget. Saya tahu itu. Itu biasanya untuk tanaman itu. Iya. Memang anak-anak dikasih itu sampai seneng banget kalau yang gak jijian ya. Iya, itu dipakai juga di sekolah loh, di sekolah-sekolah PAUD ya, di sekolah-sekolah TK yang ada di luaran sana. Jadi itu nggak mahal. Mungkin itu saja dari kami, Bu Sabrina. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Tetap semangat. Para orang tua, para pengajar, para pendidik. Kalau ada yang pendidik PAUD di sini juga ya, ini sebagai tambahan informasi buat kita semua yang bergelut di bidang pendidikan, terutama pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus dan intinya kreativitas yang tinggi diperlukan untuk para orang tua, terutama anak yang berkebutuhan khusus. Demikian. Iya, terima kasih. Terus Bu Sabrina kalau ada pertanyaan lagi di luar ini, mau kontak Bu Sabrina kemana? Itu aja yang Instagram EQE itu tadi. Inggrisnya EQE. Ya, Inggrisnya EQE. EQE Mata Hatiku itu nyambung ya. @EQE Mata Hatiku atau bahasa Indonesia EQE Mata Hatiku. Yes. Ya, silahkan DM Bu Sabrina di situ, nanti akan dijawab. Ken. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kita mau menutup dengan doa. Saya mau mengundang Bapak Pendeta Le Amin untuk bergabung dan berdoa. Ya, silakan Pak Amin. Ya. Oke, terima kasih Ibu Manda dan Ibu Sabrina yang telah 1 jam telah memaparkan bagaimana cara kita mengisi dunia anak yang berkebutuhan khusus dengan semacam sharing. Cara tentu saja bukan hanya bermainnya mungkin tetapi lebih kepada kita mempersiapkan. Tadi terakhir Ibu Sabrina berkata kita harus survive. How to survive. Untuk terus berupaya. Kita percaya juga dalam rangka mempersiapkan anak-anak. Tentu saja kita tidak boleh berputus asa. Sudah anaknya begitu, kita tidak boleh berpikir begitu. Tapi kita semampu kita, semaksimal kita untuk mempersiapkan mereka. Bagaimanapun juga itu adalah anak-anak yang Tuhan titipkan buat kita. Oke, baik, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh melayani Tuhan melalui anak-anak kami yang berkebutuhan
khusus. Kami tahu bagian kami lakukan, tetapi Tuhan pasti akan melakukan bagian Tuhan di luar dari kemampuan kami. Tuhanlah yang akan menyempurnakan semua itu. Terima kasih buat pemaparan yang sangat indah dan sangat edukatif bagi setiap kami, khususnya bagi para orang tua dan guru dalam mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan kami, sharing kami pada malam hari ini, yaitu acara kopi dari rumah. Tuhan kiranya memberkati kami, pertemuan kembali kami di waktu-waktu yang akan datang dengan topik yang tentu pasti menarik. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami akhiri pertemuan kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke, sampai ketemu. Terima kasih. Tadi semuanya. Saya disuruh mengingatkan. Mengingatkan apa ya? Bang Mike sini aja deh, Bang Mike. Mengingetin apa ya? Oh, part 1. Oh, baik. Jadi Bapak Ibu, ini adalah part 1, Bapak Ibu. Kok saya jadi ngeliatnya harusnya ke sana ya? Tunggu part 2-nya. Tunggu part 2-nya. Jadi gitu. Kita nanti akan membahas, mengupas lebih dalam lagi ya. Betul. Lebih banyak lagi tentang mainan. Bapak Ibu, terima kasih. Sesi ini sudah selesai. Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus. Selamat malam, selamat beristirahat. See you. Bye. Semuanya, ketemu lagi dengan saya Sabrina Ritonga. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang mainan. Tapi mainan untuk anak berkebutuhan khusus. Wah, seperti apa ya? Begini, cerita dulu ya sedikit kenapa kita membahas tentang mainan ini. Begini, anak berkebutuhan khusus itu susah bermain atau agak ada kesulitan dalam bermain dengan baik sendiri maupun bersama dengan teman-temannya. Contoh nih, kalau misalnya kita kasih dia mobil-mobilan, biasanya teman-teman yang lain, anak-anak yang lain kalau main mobil-mobilan dijalanin seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak kita, anak-anak yang berkebutuhan khusus, biasanya kalau lihat mobil kadang-kadang ya malah diputar rodanya aja, dikutak-katik atau dibongkar. Nah, mereka punya cara sendiri untuk bermain. Nah, sekarang kita mau rubah ya. Kita sebetulnya bisa mengajak anak-anak kita yang berkebutuhan khusus bermain dengan benar. Tapi kita harus bantu. Sehingga semua permainan ini dapat membantu anak kita menambah pengetahuan, mengolah motoriknya, mengolah atensinya, pokoknya banyak hal. Ada 2 permainan di sini. Permainan yang dapat dilakukan sendiri. Jadi kalau dia sedang bermain sendiri, dia bisa menyibukkan diri dia sendiri. Yang kedua, permainan yang dapat meng-create bonding, hubungan antara dia dan temannya, dia dengan keluarga, sehingga kemampuan dia bermain atau play skill-nya semakin meningkat. Oke, kita mulai dengan yang ini. Contohnya yang ini dan yang ini. Aduh, kita ketemu ini mainan udah ada di mana-mana ya. Ini namanya, aku bilangnya ini donut tower. Pasti ada di mana-mana. Ini murah meriah, tapi ini manfaatnya luar biasa. Dari permainan ini, anak dapat belajar mengenai warna. Permainan ini dapat dilakukan sendiri secara mandiri oleh anak. Sehingga kalau kita kasih ini, anak dapat melakukan ini sendiri tanpa intervensi dari kita setelah kita ajarin. Apa aja fungsinya permainan ini? Permainan ini berfungsi mengenalkan warna atau kemampuan pengetahuan umumnya kita olah. Dari sini kita bantu dia, oh ini warna pink, orange, ungu, biru, hijau, dan sebagainya. Selain daripada itu,
kita juga bisa membantu dia untuk pengetahuan umumnya besar dan kecil, ada gradasinya loh. Jadi jangan sampai anak kita masukin yang kecil ini di bawah, masukin begini ini, padahal yang ini masih ada di luar. Ya, jadi kita harus membantu anak kita agar memahami gradasinya dengan baik dan benar. Lalu, oke, ini juga bagus sekali untuk membantu pengetahuan umum, membantu motoriknya, membantu atensinya. Bisa juga loh dijadikan pengetahuan berhitung. Nah, ini banyak banget ya di sini. Kita kenalkan warna, lalu kita colokin kayak gini nih. Kita sambung-sambungin. Di sini atensi dan motorik itu bekerja sama. Lalu kita juga bisa mengenalkan warna kuning, warna biru. Ambil warna kuningnya, dipasang ke warna biru, seperti itu. Ini bagus banget. Lalu, nah, ini juga nih, ya. Nah, ini untuk anak yang kecil. Kita lihat nih, ini lubangnya cukup besar, jadi tidak bermasalah untuk anak-anak yang usianya masih 2-3 tahun gitu ya. Lalu di sini kita juga mengenalkan shape. Simpar, kita taruh di sini warnanya biru, pengetahuan umum, warna juga bisa masuk. Ini shape-nya apa? Bintang, warnanya orange, taruh. Ditumpuk-tumpuk sambil dijelaskan warnanya dan shape-nya. Hal ini menambah atensinya anak. Kalau atensi ada, berarti bisa berkonsentrasi dengan baik. Lama-lama bisa sampai tinggi. Memang awal-awalnya mungkin agak kesulitan dan cuma 2 kali bosan. Tapi kalau kita bantu-bantu terus, kita stimulus terus, maka ini bisa dilakukan cukup dengan waktu yang lama. Lalu, nah, aku juga punya balok-balok nih. Balok-balok biasanya kan gampang tuh kita beli ya di luar sana. Cuman balok yang aku mau kasih ini, balok-baloknya berbeda. Bentuknya nih aneh-aneh aja. Ada yang seperti ini, tuh, kayak gini nih. Lalu ada yang begini, ada yang seperti ini, macam-macam. Ada juga yang shape yang hati seperti ini. Lalu kita minta anak untuk numpukin balok ini. Menumpukan balok ini, anak harus berstrategi supaya membuat balok ini setinggi mungkin. Dan dia harus berpikir, bagaimana ya caranya memilih balok berikutnya agar balok berikutnya tidak menyebabkan menara ini jatuh. Di situ, anak-anak akan mulai berstrategi dan menemukan problem solvingnya. Wah, solusinya pakai yang ini, solusinya pakai yang itu. Di sini juga warna juga bagus, atensi iya, motorik iya. Wah, banyak deh. Oke, setiap kali kita memberikan aktivitas kepada anak dan akhirnya anak sudah melakukan dengan baik, jangan lupa dong kasih reward. Nih, aku punya banyak banget reward. Lihat. Ini salah satunya. Kayak gini kan lucu ya. Namun di sini juga kita bisa membantu anak mengetahui, mengenal yang namanya lembut itu seperti apa. Ini lembut banget loh, wangi. Lalu ini soft. Ya kita bisa pencet-pencet seperti ini. Lalu lihat ini ada spiking, ada yang seperti ini. Wow, kayak duri-duri tapi sangat menggemaskan. Mengenalkan kata kerja juga bisa. Dipencet, pencet. Ditarik, tarik. Kita bisa membantu anak untuk melakukan ini. Coba itu. Motoriknya bagus banget kan? Nah, ini juga ada. Pektalnya juga bagus. Ini warna orange segala macam. Kita menggunakan kata kerja tarik. Pendek, ini panjang, ini pendek, seperti itu. Lalu kita bisa mengenalkan yang ini juga. Kalau misalnya motorik dari anak kita agak lemah, kita bisa bantu memberikan reward yang seperti ini. Nah, supaya dia pencet-pencet begini, ini akan membantu fine motornya.
Gitu. Lalu apa lagi ya? Oh iya, ada reward lagi loh yang seru tapi murah karena kita bisa beli di mana-mana. Ya abang-abang juga banyak biji-bijian seperti ini nih. Ini kalau kita rendam di dalam air, dia tambah lama tambah besar, tambah besar, tambah besar. Ini bisa dijadikan reward. Dan kalau dia dalam kesibukannya dia melakukan hal ini, ingat, lakukanlah dengan cara yang baik. Jangan cuma main aja. Ya, sibukkan dia dengan cari ada satu alat untuk membantu dia. Dia ambil, dia tumpahkan misalnya ke tempat wadah yang lain. Dia ambil lagi. Ini suatu kesibukan yang mengasihkan, namun tetap dapat mengolah motoriknya, atensinya, taktilnya atau daya rasanya, dan juga ada colornya di sini. Kemudian kita bisa mengenalkan juga kata sifatnya, besar, kecil, basah, kering, banyak banget. Oke, lalu ada permainan-permainan ya yang bisa membantu kita untuk bisa bonding dengan anak-anak kita. Ada loh permainan kayak gitu. Mana ya? Tadi aku udah dapetin, ini dia. Ini bola yang berat, ya. Jadi kalau kita gelindingi, tidak akan langsung gelindingnya cepat gitu, enggak. Jadi kita mamanya di sini, papanya di sini, anak kita di sana, lalu kita akan gelindingin, gitu. Karena dia cukup berat, jadi aman untuk kekuatan, misalnya anaknya sangat kuat nih, powernya, jadi tidak akan sampai mental. Nah, nanti di situ anaknya akan ambil lagi, kemudian nanti akan anaknya kasih lagi ke kita. Apa yang bisa dipelajari di situ? Bisa belajar tentang interaksi, taking turn atau giliran, fun, tapi tetap membantu atensi dan konsentrasinya. Giliran juga ada, ini si mama dulu, nanti habis mama, terus baru kamu. Lalu ada juga yang ini nih, nah ini juga bagus nih. Ini juga bisa nih. Sekarang kan udah mau bulan Agustus ya. Nah ini kita taruh nih, ini membantu keseimbangan anak dan konsentrasi, dan ini fun, kita balap-balapan gitu, sama mamanya sama papanya. Kita jalan. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Kalau udah sampai tujuan kita bisa bilang, bisa dilempar, bilang, kalau dilempar ada telurnya, keluar telurnya, kan seru itu. Lalu ini juga bisa, tapi ini dilakukan sendiri ya. Jadi kalau misalnya anak kita mau main sendiri, nggak apa-apa, tapi mainan sendirinya yang harus membantu, tetap membantu dia, dan ada sesuatu yang diolah. Nah ini nih banyak kok di toko-toko, ada ini sekrup ya. Nah sekrup ini membantu dia untuk atensinya. Jadi ada obeng-obengnya, membantu dia memutar. Wah ini bagus banget ya, untuk mengolah motorik halusnya, mengolah atensinya, dan main pura-pura. Kayaknya aku lagi enjoy, aku adalah ahli, aku teknik mesin, aku mau melakukan ini, aku mau buat ini, itu. Ini bagus banget. Lalu ini juga oke. Ini sepertinya masih banyak kok dijual di sana. Ini membantu visual anak juga, melihat apa yang ada di dalam layar ini. Ada musiknya juga. Biasanya anak suka mengamati ini. Lucu kan? Oke. Lalu berikutnya, nah, membantu visual juga bisa loh dilakukan dengan ini. Ini kadang-kadang kalau di pasar raya atau di kemarin tuh gimana ya, ada acara-acara gitu ya, pasar malam kali ya. Jadi begini. Nah,
ini anak akan bisa melihat, wow, warnanya seperti ini. Wow, dia akan asik melihat warna ini. Kasihlah ini sebagai reward. Di sini juga bisa kita kenalkan, ini yang namanya angin. Ini yang namanya kipas angin. Seperti itu. Ini bisa dijadikan reward juga buat anak-anak kita. Lalu yang menciptakan bonding, permainan bersama, ini juga bagus banget, ya. Nah, ini cara mainnya begini. Ditaruh di situ. Lalu gantian nih, siapa yang menang? Aku lakukan, anak kita juga lakukan. Aku mau masukin ini ke warna kuning. Hore, aku bisa. Aku mau masukkan ini ke warna merah. Yeay. Untuk mempersulit itu beginnernya. Lebih advance-nya lagi, kita lebih jauhin lagi. Ini membantu anak dalam berkonsentrasi juga. Dan melatih motoriknya juga. Banyak deh. Dan juga interaksi sosial. Aku mau warna kuning lagi. Bisa nggak ya? Kita coba ya. Wah, bisa. Dengan permainan ini akan ada interaksi. Seru mainannya. Dengan begitu agak lebih akrab nih. Dia dengan temannya, dia dengan orang tuanya. Gitu. Lalu aku ada bubble. Mana tadi ya bubble-nya? Ini dia. Bubble ini lucu. Terkadang anak-anak suka bubble walaupun udah besar, tapi anak-anak kadang-kadang masih suka bubble. Tapi bubble ini lucu banget loh. Ada lampu-lampunya. Coba aku mainin ya. Yeay. Anaknya suruh nangkep-nangkep. Ayo sama teman-temannya. Ayo kita pecah-pecahin bubble-nya. Apalagi kalau kita matiin lampu, ini seru deh, bubble-nya bisa warna-warni. Nanti kita coba ya, kalau dia mati lampu, ini bagus banget. Nah, begitu dulu sedikit tentang permainan-permainan ini. Banyak sekali alat-alat permainan yang dapat membantu anak-anak kita. Jangan patah semangat, teman-teman semua, orang tua. Jangan berpikir bahwa anak-anak kita tidak bisa bermain seperti teman-teman yang lain. Mereka pasti bisa. Hanya di dalam bermain, mereka harus belajar bagaimana caranya bermain. Demikian dulu informasi dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai ketemu. Bye.